Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Walima, SKM MSI, dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Saya bergabung dengan Sekolah Tinggi Kesehatan 11 April Sumedang pada tahun 2015, yang saat ini sudah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Ergonomi, dan Hygiene Industri. Pada video ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, dengan kode mata kuliah USAWU 2350100519 dengan bobot 3 SKS untuk 16 pertemuan ditambah praktikum sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memberikan pengalaman belajar dan mengembangkan kemampuan pengukuran status gizi, yaitu mulai dari menjelaskan konsep dasar keilmuan gizi masyarakat, mengidentifikasi zat gizi, menganalisis masalah gizi masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai yaitu mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan konsep dasar gizi kesehatan masyarakat. 2. Mampu menjelaskan zat gizi makro dan zat gizi mikro. 3. Mampu menguraikan fungsi dan sumber zat gizi. 4. Mampu menganalisis masalah gizi masyarakat, serta mampu mempraktekkan proses pengukuran status gizi. Kajian materi pada mata kuliah ini adalah konsep dasar gizi kesehatan masyarakat, zat gizi makro dan zat gizi mikro, fungsi dan sumber zat gizi, ekologi pangan dan gizi, PUGS, pedoman umum gizi seimbang, pengukuran status gizi. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu personalized learning, pembelajaran yang dipersonalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan mahasiswa, serta keaktifan mahasiswa dengan memberikan umpan balik yang cepat. Kompetensi-based assessment, evaluasi berbasis kompetensi yang memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis. Collaborative analysis mendorong mahasiswa untuk menganalisis dari berbagai perspektif pada isu gizi kesehatan masyarakat. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu partisipasi dan keaktifan 10%, tugas individu maupun kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Demikian paparan mengenai mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat yang saya ampu. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat untuk materi gizi makro dan gizi mikro yang dilaksanakan secara luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semangatnya. Hari ini sudah hadir semua seperti biasa. Ketua kelas, Rudi, silakan pimpin terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Rudi yang sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai nanti di akhir pembelajaran ini ya. Kemarin kita belajar terkait dengan konsep dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat. Ada yang masih ingat apa itu ilmu gizi? Silakan Mbak Fira. Jadi ilmu yang mempelajari terkait ilmu makanan, zat gizi dan sumber pangan. Baik, benar sekali bahwa ilmu gizi itu diantaranya adalah yang mempelajari dengan makanan, zat gizi dan sumber bahan pangan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan zat gizi makro dan zat gizi mikro.
Ada 3 yang harus kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian setelah belajar kurang lebih 1 jam ke depan itu adalah memahami konsep dasar gizi makro dan gizi mikro. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membedakan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menguraikan fungsi dan jenis zat gizi makro dan zat gizi mikro. Jadi ada 3 yang harus kalian tempuh, capai, betul sekali. Zat gizi makro. Apa itu zat gizi makro? Adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Jadi sehari-harinya tubuh kita memerlukan zat gizi makro lebih banyak daripada zat gizi lainnya. Yaitu yang termasuk dalam zat gizi makro, yaitu makronutrien, yaitu adalah karbohidrat, kemudian lemak, protein, benar sekali. Zat gizi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh di dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi jumlahnya lebih kecil daripada zat gizi makro tadi ya. Di dalam angka kebutuhan sehari-harinya seorang individu maupun kelompok masyarakat. Nah, zat gizi mikro ini meliputi vitamin dan mineral. Berperan sebagai proses tubuh di dalam tubuhnya itu pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan fungsi otak. Jadi, vitamin dan mineral itu adalah menyempurnakan metabolisme di dalam tubuh, membantu zat gizi makro. Jadi berbarengan berfungsi menyempurnakan metabolisme ya, sehingga tubuh di dalam tubuh kita, organ kita bertumbuh dengan baik. Karbohidrat yang menjadi bagian salah satu zat gizi makro, yaitu senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan ditemukan dalam berbagai jenis makanan, seperti nasi, roti, buah-buahan, dan sayuran. Walaupun kita ketahui buah-buahan dan sayuran itu adalah mayoritas dari zat gizi mikro, tetapi di dalam satu pangan itu ternyata memiliki kandungan zat gizi makro dan zat gizi mikro, sehingga karbohidrat pun ada di dalam buah-buahan dan sayuran. Salah satu contoh jenis pangan karbohidrat adalah yang tadi nasi ya. Kemudian jagung juga bagian dari karbohidrat. Kemudian kentang ya. Kemudian di sini ada sampelnya dulu mie ya. Nah, ini ada 2 jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Bedanya apa? Jenis karbohidrat yang terdiri dari rantai molekul gula yang paling panjang itu adalah karbohidrat kompleks. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang tersusun dari molekul gula tunggal atau ganda. Karbohidrat sederhana ini mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga memberikan energi yang paling cepat. Ya, contohnya apa? Di sini bisa dilihat. Ini untuk karbohidrat sederhana, ya, tepung-tepungan, roti, mie dan sebagainya. Kemudian karbohidrat kompleks, ada gandum, kacang-kacangan, kemudian umi-umian, beras, kemudian pisang dan sebagainya. Merasa enggak kalau kita konsumsi tepung cepat kenyang, cepat lapar? Iya enggak? Iya kan? Perasaan kita udah makan ya tadi pagi tapi kok lapar lagi. Nah, itu adalah salah satunya makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, ya. Fungsi dari karbohidrat, betul tadi ya, sumber energi utama bagi tubuh. Nah, ini sumbernya ya, ada beras, ubi jalar, kentang, jagung, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, roti, dan pasta. Ini adalah sumber karbohidrat, karbohidrat sederhana dan kompleks. Kemudian protein, jadi zat gizi makro yang kedua. Makromolekul itu yang penting, yang tersusun dari asam amino dan dibutuhkan oleh tubuh berbagai fungsi, membangun dan memperbaiki sel ya. Fungsinya adalah membangun dan memperbaiki sel. Kemudian memproduksi enzim dan hormon. Kemudian membentuk hemoglobin dan plasma darah. Apa itu hemoglobin? Sel darah? Betul.
Kemudian fungsi protein apa saja? Sama seperti energi, yaitu sumber energi, kemudian mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ada dua jenis protein ya, ada protein nabati, ada protein. Bisa dilihat juga contoh-contohnya di sini ada tahu, alpukat, brokoli, almond, kacang-kacangan ya. Kemudian hewani, ada dada ayam, salmon, tuna, yogurt, betul. Ini lemak. Kemudian lemak itu merupakan salah satu dari 3 makronutrien bersama dengan protein dan karbohidrat yang penting bagi tubuh berperan sebagai sumber energi juga dan memiliki fungsi tubuh lainnya. Yang sekarang adalah vitamin. Vitamin termasuk dalam zat gizi mikro, betul. Senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk menjalankan fungsi tubuh secara vital, secara optimal ya. Nah, jenis vitamin. Ada vitamin larut dalam air, ada vitamin larut dalam lemak. Jenisnya yang termasuk dalam vitamin larut air adalah vitamin B dan C. Sedangkan vitamin larut lemak ada vitamin A. Betul. Terakhir yaitu yang terkait dengan zat gizi mikro adalah mineral. Apa itu mineral? Unsur-unsur organik. Unsur-unsur anorganik yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi normal dan menjaga kesehatan. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwa vitamin dan mineral adalah menyempurnakan metabolisme, membantu zat gizi makro untuk menjaga metabolisme tubuh berfungsi dengan baik ya. Nah, ini salah satu contoh beberapa mineral ya yang dibutuhkan oleh tubuh, yang sering ya dibutuhkan oleh tubuh. Baik, terima kasih. Itu materi yang hari ini Ibu sampaikan. Ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami? Baik. Ada yang tahu terkait dengan perbedaan zat gizi makro dan zat gizi mikro? Perbedaannya? Oh, silakan. Siapa namanya? Ragil. Baik, Ragil mungkin bisa memberikan simpulan atau penjelasan kembali apa yang tadi Ibu sampaikan. Kalau zat gizi makro itu kan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau zat gizi mikro adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang lebih kecil. Tapi dalam beberapa kasus mungkin lebih besar dan berfungsi untuk membantu metabolisme dan gizi makro. Contohnya vitamin dan mineral. Betul sekali. Terima kasih Ragil yang sudah menjelaskan beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian ada nggak yang mau memberikan contoh sumber pangan yang termasuk dengan zat gizi makro? Siapa? Desti ya? Silakan Desti ke depan. Coba unjukkan beberapa sumber pangan yang termasuk dengan zat gizi makro. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Silakan. Baik, jadi gizi makro itu terdapat 3 macam seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian di sini ada food model dari karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, kemudian ada mie. Dan protein itu terdapat 2 macam seperti nabati dan hewani. Di sini ada food model dari nabati seperti tahu dan tempe. Kalau untuk hewani itu ada daging, ayam, kemudian ikan. Dan untuk lemak itu terdapat minyak, mentega, kemudian susu, dan terakhir ada kelapa. Santan ya, betul. Terima kasih luar biasa sudah memberikan contoh-contoh dari sumber pangan dari zat gizi makro. Baik, terima kasih. Kemudian ada nggak yang tahu perbedaan zat gizi makro dengan zat gizi mikro? Apa itu zat gizi makro dan zat gizi mikro? Pengertiannya? Betul. Siapa? Panji mau mencoba? Silakan.
Zat gizi makro lebih ke dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, Betul. aktivitas. Contohnya bisa dari karbohidrat, protein, serta lemak. Ya. Nah, kalau mikro sendiri tetap diperlukan tubuh, tetapi jumlahnya tidak sebesar makro tadi. Bisa didapat dari vitamin dan mineral. Baik, luar biasa. Terima kasih Panji atas jawabannya. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan konsep dasar dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh lebih banyak. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang kebutuhan tubuhnya lebih kecil daripada zat gizi makro. Yang membedakannya adalah dari jumlahnya. Kalau zat gizi makro lebih besar, zat gizi mikro lebih kecil. Angka kebutuhan kecukupan harian individunya. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya sama. Untuk zat gizi makro adalah sumber energi, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak. Sementara fungsi dari zat gizi mikro adalah membantu menyempurnakan metabolisme dari zat gizi makro sehingga tubuh berperan aktif menyempurnakan metabolisme tubuh. Mineral dan vitamin itu banyaknya di sumber pangan sayuran dan buah-buahan. Kalau zat gizi makro, sumber pangannya ada di karbohidrat, protein, dan lemak. Contohnya adalah nasi, jagung, kentang, ya, mie, kemudian ya ikan itu termasuk dalam protein ya, ikan, kemudian kacang-kacangan, daging, dan sebagainya. Ini adalah lemak, minyak, susu, santan, dan mentega itu kategori zat gizi makro. Baik, terima kasih untuk hari ini kalian luar biasa. Sudah bisa memaparkan terkait pengertian konsep dasar, kemudian membedakan dan menyebutkan fungsi serta sumber pangan dari zat gizi makro serta zat gizi mikro. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.